Hai Sobat Olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif seputar dunia olahraga. Tetap di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas yang lebih tinggi. Kali ini Minsport mau bahas tentang olahraga karate nih. Nah, karate sendiri adalah salah satu seni bela diri yang memanfaatkan tendangan, serangan dengan pukulan, serta pertahanan murni menggunakan tangan dan kaki tanpa alat. Hari ini Minsport akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya yang juga menekuni olahraga karate. Perkenalkan, nama saya Wildan Krisanto, biasa dipanggil Wildan. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Brawijaya. Tentunya yang pertama, saat ini kesibukan saya pastinya kuliah. Tapi di samping kuliah, saya juga menekuni olahraga karate. Saya tergabung dalam UKM Karate Universitas Brawijaya. Di samping saya sebagai anggota UKM, saya juga mengikuti kepengurusan UKM dan juga saya sebagai pelatih tim karate Brawijaya dan juga SMP Brawijaya Smart School. Jadi kalau karate Brawijaya ini mungkin tahun ini memiliki prestasi yang cukup gemilang karena kita dari tahun 2021 saya masuk sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya. Di tahun ini prestasi karate Brawijaya ini 2 kali menyabet gelar juara umum di 2 pertandingan mahasiswa terakhir. Jadi olahraga karate itu mungkin orang tahu karate itu pasti pukul-pukulan sampai bonyok dan lain-lain. Tapi karate itu sendiri dari dasarnya adalah olahraga tangan kosong yang berasal dari negara Jepang. Dulu memang karate ini adalah olahraga tradisional, tapi karena perkembangan zaman, beriringnya waktu, karate ini udah memasuki di era modern dan visi sekarang karate itu adalah modern sport. Jadi seperti kita itu di sini kalau tanding itu nggak ada yang sampai berdarah atau sampai bonyok dan lain-lain. Karena kita ada batas kontrol dan aturan-aturan yang dicantumkan dalam World Karate Federation atau WKF yang kita ketahui. Jadi karate itu di tahun sekarang itu benar-benar safety banget, olahraga modern banget, dan khususnya sekarang visi kita udah ke atlet dan prestasi. Saya sendiri menekuni karate ini bisa dibilang cukup lama. Saya pertama kali menekuni karate waktu itu kelas 3 SD kurang lebih. Waktu itu saya menekuni karate karena saya bisa dibilang waktu kecil orangnya penakut. Setelah itu waktu pulang sekolah saya melihat ada orang latihan di dekat rumah. Saya lihat, oh ternyata karate gitu. Jadi waktu itu saya memutuskan mungkin saya ikut karate bisa jadi memberani mungkin ya. Tapi di sisi lain, karena ada saudara juga saya yang ikut karate waktu itu. Saudara saya waktu itu, waktu saya masih kecil dia udah juara-juara, tapi dia nggak konsisten. Tapi saya waktu itu melihat di saat puncak prestasinya dia, banyak privilege yang dia dapat. Jadi saya juga tertarik karena 2 faktor itu. Ya pertama karena alasan yang tadi, yang kedua kenapa saya juga menekuni dan konsisten terus di karate karena banyak benefit juga dari karate yang bisa saya dapat. Yang pertama mungkin saya ikut karate, benefit yang saya dapat, saya bisa punya ilmu bela diri. Di satu sisi, waktu saya menekuni sebagai atlet karate, saya punya privilege, saya bisa masuk sekolah itu dengan mudah, dengan jalur prestasi. Lalu saya juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah kota asal saya tinggal di kota Surabaya. Banyak lagi juga prestasi-prestasi dan privilege yang saya dapatkan. Jadi menurut saya, buat apa saya nggak menekuni karate secara mendalam? Karena bagi saya kalau sudah terjun, ya lebih baik terjun secara mendalam saja daripada setengah-setengah. Tentunya kalau berbicara dukungan, yang pertama pasti support pertama itu dari keluarga. Dari orang tua, lalu dari kakak saya. Benar-benar mensupport saya dari, contohnya kalau saya tanding, mereka selalu datang.
Tapi juga ada pertandingan yang mungkin keluarga saya nggak datang, tapi hampir 95% saya sangat disupport oleh keluarga gitu. Karena juga karate ini bisa memberikan benefit juga ke keluarga, bukan hanya saya begitu. Dari segi mungkin kalau sekarang kita berbicara mengenai benefit apa yang keluarga saya dapat, waktu saya juga diberikan hadiah dari pemerintah Kota Surabaya berupa uang, lalu juga ada berupa jaminan prestasi untuk kesehatan juga dari pemerintah Kota Surabaya, untuk keluarga saya juga. Jadi semua keluarga pasti support. Lalu yang kedua, support juga dari tim, khususnya yang saya dapat yang optimal ini dukungan dari tim Karate Brawijaya sendiri. Baik, jadi mungkin kalau berbicara perjalanan, itu pasti orang-orang bertanya apa nggak ada kata bosan waktu menjalani karate begitu. Pasti ada bosannya. Waktu itu mungkin puncaknya bosan itu selalu di akhir-akhir masa sekolah, seperti saya SD kelas 6, SMP kelas 3, SMA kelas 3, waktu saya udah ujian nih, waktu-waktu masa-masa ujian, harus memilih mana karate atau kita harus ujian begitu. Waktu itu awalnya saya juga inginnya akademik pasti nomor 1, pasti saya pilih akademik nomor 1, tapi banyak motivasi-motivasi yang saya dapat, pengalaman-pengalaman dari banyak orang, itu membuat pikiran saya terbuka, bahwasanya nggak ada kata nggak bisa, bahwasanya non-akademik dan akademik itu berjalan beriringan. Jadi waktu itu kunci saya bisa berjalan konsisten, fokus sampai kuliah ini saya bisa berprestasi terus, itu karena saya memiliki prinsip bahwasanya kalau kita udah menekuni sesuatu, jangan pernah ada perbandingan 60 atau 40 atau 50-50 setengah-setengah. Tapi kalau kita menjalani dua hal, maka kita harus menjalani ya 100% dan 100% untuk kedua hal tersebut. Jadi tidak ada perbandingan. Itu menurut saya perjalanan yang membuat saya bisa konsisten dan melewati masa-masa harus bosan atau dan sebagainya. Mungkin kalau berbicara kekerasan, pastinya karena kalau berbicara bela diri pasti ada kata fight atau pertarungan. Jadi pasti tidak luput dari kekerasan gitu. Tapi balik lagi dari era sekarang atau tahun sekarang, itu ada aturan yang melindungi setiap atlet atau peserta karate. Jadi olahraga karate ini benar-benar punya aturan yang nggak sampai mencederai, bahasanya nggak ada kata sampai kita masuk rumah sakit, itu saya belum pernah menemui. Padahal saya udah menekuni karate berapa tahun, mungkin 8 tahun, 9 tahun mungkin lebih. Jadi karate itu benar-benar safety. Jadi kalau kita mindset kita ada kekerasan atau pertarungan, nggak usah takut, karena karate itu benar-benar dijaga, karena kita bertanding itu ada semua protektor, dari muka, body, ada body protektor, tangan, jadi tidak ada langsung full body contact, nggak ada. Jadi kita ada benar-benar alat yang melindungi. Awalnya saya jadi pelatih itu karena waktu saya sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya, mungkin bisa dibilang saya bisa juara-juara membawa nama Universitas Brawijaya, akhirnya saya dikenal di Kota Malang. Awalnya saya waktu sebelum masuk Universitas Brawijaya, saya belum pernah jadi pelatih. Tapi setelah saya mengikuti kejuaraan dengan membawa nama Universitas Brawijaya, banyak alumni-alumni Universitas Brawijaya yang dulu juga pernah ikut UKM Karate Brawijaya, melirik saya dan ditawari untuk menjadi pelatih di sekolah-sekolah di Kota Malang. Salah satunya mungkin kalau dari pihak Universitas Brawijaya, saya ditawarin waktu itu dengan orang rektorat itu alumni juga. Waktu itu saya diminta menjadi pelatih di SMA Brawijaya Smart School. Tapi waktu itu jadwal latihannya SMA Brawijaya Smart School bentrok dengan kesibukan saya, sehingga saya akhirnya lebih memilih untuk melatih di SMP Brawijaya Smart School. Jadi perjalanan untuk melatih itu mungkin
dimulai dari prestasi-prestasi saya saat membela Universitas Brawijaya. Mungkin kalau dibilang tertarik untuk jadi pelatih, mungkin ya kalau kita sebagai mahasiswa pasti punya pikiran untuk bisa menghasilkan uang sendiri seperti itu. Jadi apa salahnya kita bisa membantu ekonomi orang tua juga, bisa untuk sanggup tambahan juga, atau bahkan untuk tabungan juga untuk kita nanti lulus kuliah. Jadi kalau alasan saya tertarik jadi pelatih mungkin karena mungkin yaitu jadi mahasiswa ingin punya penghasilan sendiri mungkin. Kalau untuk jadi pelatih yang pasti minimal harus sabuk hitam. Itu sabuk hitam juga ada tingkatannya di karate. Ada dan 1, dan 2, sampai mungkin yang dan 9. Setelah itu harus juga punya lisensi kepelatihan. Tapi untuk lisensi kepelatihan itu mungkin untuk pelatih-pelatih yang lembaga resmi seperti Forki Kota Malang. Forki Kota Malang itu seperti Federasi Olahraga Karate cabang induknya Kota Malang. Tapi untuk pelatih-pelatih seperti SD, SMA, atau pelatih ekstrakurikuler itu hanya minimal sabuk hitam saja. Jadi untuk persyaratan yang pasti harus memiliki batasan sabuk hitam dan 1. Mungkin kalau berbicara event apa saja mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena bisa dibilang cukup banyak event yang saya ikuti. Mungkin saya sebutkan yang terakhir saya ikuti waktu membela Universitas Brawijaya mungkin. Pertama mungkin tahun kemarin. Tahun kemarin itu saya membela Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Saya membawa nama Universitas Brawijaya, waktu itu saya membawa medali emas. Lalu saya juga bisa melanjut di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional tahun kemarin. Saya juga membawa satu-satunya perwakilan karate dari tim UB dan saya bisa membawakan perak waktu itu. Dan juga uniknya waktu itu dari Jawa Timur, semua universitas, hanya perwakilan Universitas Brawijaya dan 1 universitas swasta waktu itu teman saya juga hanya 2 orang yang bisa membawakan medali perak. Dari semua tim yang masuk final juga hanya 2 orang, salah satunya saya dari Universitas Brawijaya. Lalu mungkin kalau terakhir ini, kemarin saya juga mengadakan event sendiri dengan nama Brawijaya University Karate Championship tahun 2023. Itu adalah pertandingan tingkat nasional yang diikuti oleh seluruh universitas di seluruh universitas Indonesia. Itu diikuti kemarin alhamdulillah ada 800 peserta dan alhamdulillah juga UB meraih gelar juara umum kedua kalinya di tahun ini. Mungkin event paling berkesan untuk saya itu di tahun 2022 mungkin tahun kemarin. Itu ada namanya Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 tahun 2022. Waktu itu jadi kalau berbicara pertandingan juga di event, ada namanya kelas-kelas berat badan. Saya sendiri ini di kategori minus 67 kg komite. Padahal seharusnya saya itu di minus 60 kg. Tapi karena masuk Universitas Brawijaya pertama kali saya sebagai mahasiswa, waktu ada senior saya di kelas saya. Karena saya mahasiswa baru, saya dianjurkan untuk naik kelas. Saya waktu itu memberanikan diri dan alhamdulillah waktu pertama kali saya naik kelas dan membela Universitas Brawijaya, saya mendapatkan medali emas dan waktu itu dipandang oleh Kota Surabaya juga. Ternyata saya bisa untuk mengikuti kelas tersebut. Akhirnya waktu Pekan Olahraga Provinsi itu tahun 2022 saya mengikuti minus 67 kg. Waktu itu membela Kota Surabaya juga. Tapi karena berbicara saya sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya, pasti bertanya-tanya, saya juga membela Kota Surabaya, bagaimana latihannya? Padahal kalau kita ikut pertandingan, itu nggak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Berbulan-bulan kita melaksanakan training center. Waktu itu mungkin bisa dicukup, saya latihan waktu itu berangkat jam 7 pagi ke Kota Malang untuk ikut kuliah, kelas pagi sampai sore. Sorenya saya pulang lagi ke Surabaya, setiap hari seperti itu. Subuh saya balik lagi ke Kota Malang untuk kuliah. Saya jalani itu intensif waktu itu 4 bulan. Namun cerita sendiri, seminggu sebelum saya berangkat pertandingan, justru saya terkena tipes waktu itu. Harus dirawat di rumah sakit. Waktu itu saya juga bingung, ini bisa nggak waktu itu lomba lanjut lagi berangkat, karena lomba waktu itu di Kota Bondowoso. Akhirnya saya cuma bilang sama diri saya nggak mau perjuangan saya sia-sia, pulang pergi Kota Malang Surabaya setiap hari, tapi
dikalahkan oleh penyakit. Waktu itu dokter menganjurkan saya benar-benar harus bed rest selama 1 bulan. Karena waktu itu tipe saya juga menyerang lambung saya. Tapi ya mungkin karena semangat yang tinggi nggak saya rasakan. Waktu itu saya pulang paksa, waktu itu hanya opname 3 hari. Saya 2 hari dirawat di rumah sendiri, akhirnya saya memutuskan ikut tim berangkat ke Bondowoso. Justru waktu sampai, saya sakit lagi, opname lagi di Bondowoso. Tapi ya nggak mau saya rasakan. Cuma waktu itu ada rasa sedih juga, kepikiran waktu itu apakah saya harus nyerah, pulang aja karena kesehatan nomor 1. Semua orang menganjurkan kesehatan nomor 1 waktu itu. Tapi karena lagi-lagi saya cuma menguatkan diri saya nggak mau mengecewakan hasil kerja keras saya pulang pergi Surabaya. Waktu itu saya pulang paksa lagi, opname di sana 2 hari, di hari ketiga saya harus melaksanakan pertandingan waktu itu. Dan justru cerita sendiri, saya waktu itu perjalanan sakit, tapi saya sendiri yang satu-satunya dari 17 atlet kota Surabaya, saya yang hanya membawa pulang emas, lainnya tidak ada yang membawa pulang medali emas. Itu jadi cerita unik untuk semua orang waktu itu di Karate Jawa Timur, karena setelah saya tanding, justru saya masuk rumah sakit lagi, dan saya sempat tidak sadarkan diri 1 malam waktu itu, buat khawatir semua orang. Tapi akhirnya alhamdulillah Tuhan masih memberikan saya kesempatan, akhirnya saya mungkin juga sebagai pelajaran sendiri untuk saya. Tapi ya itu mungkin yang bisa saya ambil, kalau kita benar-benar niat, kita kerja keras, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu mungkin cerita unik yang saya dapatkan waktu itu. Jadi untuk mengikuti event-event resmi seperti itu tidak dipilih ataupun mengajukan diri, tapi kita harus mengikuti seleksi. Seleksi itu kalau kita tingkat provinsi, maka seleksi yang pertama itu harus tanding dulu 1 kota dulu. Karena kalau provinsi pasti mewakili daerah. Kalau kita nasional, kita seleksinya di provinsi kita, Jawa Timur. Saya sendiri provinsi saya Jawa Timur. Jadi seleksi itu juga melalui yang pertama ada seleksi perguruan. Di karate itu pun juga ada berbagai perguruan, dan kebetulan perguruan saya adalah Inkai. Saya harus melewati proses seleksi di perguruan saya dulu. 1 perguruan, Inkai. Setelah Inkai barulah kita melaksanakan seleksi di antar Forki. Forki itu semua perguruan. Jadi dijaring dulu dari perguruan, lalu Forki. Setelah Forki baru kita bisa masuk tim. Tim itu juga untuk mengikuti itu harus ada minimal sertifikat juara. Jika pertandingan itu nasional, maka harus yang mengikuti seleksi minimal sertifikatnya tingkat provinsi. Kalau kejuaraan itu provinsi, maka ada minimal sertifikat tingkat kota atau tingkat provinsi juga, seperti itu. Jadi yang pertama harus memiliki minimal sertifikat. Yang kedua kita harus memiliki pengalaman juga. Dari sabuk ada tingkatannya juga, nggak bisa sabuk putih kadang nggak bisa. Jadi yang ketiga kita juga harus mengikuti seleksi tanding. Kalau di karate ada kata dan komite. Kata itu keindahan gerak, komite itu adalah fight atau pertarungan 1 lawan 1 begitu. Jadi harus sesuai dengan perguruannya masing-masing terlebih dahulu untuk mengikuti event-event tersebut. Kalau berbicara persiapan khusus, pastinya setiap atlet memiliki persiapan khusus masing-masing. Kalau saya secara pribadi, persiapan khusus saya itu kalau ada seleksi atau ada event-event, saya mungkin kalau event ini sudah saya ketahui dari 3 bulan misalnya sebelumnya. Saya harus bisa memetakan 1 bulan ini saya harus bisa mengembalikan dulu stamina. Jadi persiapan khusus full 1 bulan ini adalah fisik dari segi agility, stamina, dan lain-lain. Baru masuk ke bulan kedua itu baru masuk ke teknik. Kita kalau di karate itu namanya aksi reaksi mungkin. Saya menyebutnya aksi reaksi karena saya secara pribadi aksi reaksi itu merupakan kunci penting untuk mengikuti
kejuaraan-kejuaraan untuk menjadi juara. Nah, mungkin kalau mendekati pertandingan, yang saya kuatkan secara pribadi, persiapan khusus saya hanya satu, mental saya yang harus saya kuatkan. Karena jika kita berbicara pertandingan, kita juara nasional pun, kalau udah mau tanding pasti ada rasa nervous, grogi. Ya itu yang saya kuatkan jika mendekati pertandingan. Mental itu yang berbicara di atas matras atau atas lapangan nanti. Jadi persiapan khusus saya itu 3 itu tadi. Kalau andalan saya sendiri di karate ini, saya ini mungkin kuat di tangan. Saya tidak memiliki, saya juga sering dibilang orang tidak tahu kapan saya nyerang. Saya selalu ditanya itu, kok bisa nyerang seperti itu? Karena saya ini jujur saya tidak memiliki teknik yang istimewa atau kelincahan yang istimewa. Tapi kalau saya secara pribadi, saya menutupi kekurangan saya itu dengan satu. Namanya kalau di karate itu adalah timing. Timing menurut saya itu adalah menentukan segalanya. Karena timing itu bisa mematahkan kecepatan pukulan atau tendangan, juga bisa mematahkan power dari orang-orang yang memiliki power kuat dari tendangan dan tangan. Menurut saya timing itu, kalau saya secara pribadi, timing itu nomor 1. Karena timing itu yang berbicara kapan kita menyerang, kapan kita bertahan. Kalau kita bertanding atau kita sebagai atlet, kalau kita nggak tahu timing, pukulan atau tendangan kita sia-sia meskipun secepat angin. Jadi saya secara pribadi yang kuat saya itu adalah timing. Itu yang saya asah terus dari kecil sampai saat ini, yaitu yang saya kuatkan, timing. Timing dalam memukul, timing dalam menendang. Gitu. Jadi mungkin bukan teknik yang saya unggulkan, tapi timing saya yang saya unggulkan. Seperti itu. Berbicara mental itu banyak sekali. Saya menemui pengalaman pribadi saya. Kadang kita banyak mikir kalau udah masuk final itu kan sudah pasti juara 1 atau juara 2. Nah, kadang mental yang berbicara. Kalau lihat final itu kan pasti lawan kita udah pasti yang terbaik karena udah sama-sama masuk final. Nah, berbicara mental, saya diajarkan oleh pelatih saya nomor 1 itu adalah struggle. Jadi jangan jadi orang itu kamu bertanding melihat lawan, tapi untuk menguatkan dirimu, kamu bertanding lihatlah dirimu. Kamu harus yakin bahwa diri kita itu adalah yang terbaik gitu. Jangan pernah lihat lawan kita pernah juara A, juara B, juara C gitu. Karena prinsip saya untuk menguatkan mental saya jika ketemu bahkan sekalipun itu adalah juara internasional, juara nasional dan lain-lain, saya cuma berbicara mental saya. Dia juara itu kemarin, saat ini bertanding dia bukan juara, dia hanya mantan juara. Dan di atas matras atau di atas lapangan, saat ini kamu atau saya yang jadi juara. Itu aja yang menguatkan saya. Jadi jangan pernah dikalahkan oleh lawan, tapi kalian harus bisa mengalahkan rasa takut itu dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kalau saat ini cita-cita saya ingin membela Jawa Timur untuk bermain di PON. Mungkin itu nomor 1 yang masih belum saya bisa wujudkan. Lalu yang kedua, waktu awal masuk saya sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya, jujur saja tim karate Brawijaya waktu itu prestasinya bisa dibilang datar saja begitu. Tapi karena kekompakan senior saya dan mahasiswa bawah saya tahun 2022 dan sekarang tahun 2023, saya ingin menjadikan juga Universitas Brawijaya ini tim karatenya dipandang di kancah nasional. Karena bisa dibilang di tingkat provinsi ini tim karate Brawijaya bisa ada di 3 besar saat ini. Dan saya dipercaya juga di akhir tahun ini saya membawa tim Universitas Brawijaya full di bawah tangan saya. Jadi saya yang melatih, saya yang mengatur tim. Alhamdulillah saya diberikan rezeki waktu itu bisa membawa pertama kali di tahun kepengurusan ini gelar juara umum. Dan saya ingin melanjutkan itu sampai nanti di kancah nasional. Jadi benar-benar menurut saya tim karate Brawijaya ini sudah melekat jadi kekeluargaan buat saya. Jadi itu yang membuat saya jadi salah satu misi buat saya untuk menjadikan karate Brawijaya dipandang di nasional. Tidak terasa sudah 30 menit Min Sport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi.
Bersama UBTV, aktif dan kreatif.